Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susi Fatmarianti, spesialis mata konsultan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, program pendidikan dokter. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan mata kuliah dalam kepaniteraan klinik ilmu kesehatan mata. Mata kuliah ini biasanya diberikan sebanyak 2 SKS pada semester 10 dan 11. Harapan atau capaian pembelajaran bagi peserta didik diharapkan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik terhadap dasar-dasar ilmu kesehatan mata, sehingga nantinya mampu membuat dan merencanakan serta memberikan penata laksanaan pelayanan penyakit mata sesuai standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI tahun 2019 dengan benar, sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki potensi untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer. Selain itu juga mampu menjadi pendidik yang dapat memberikan edukasi, juga sebagai agen perubah dan pembangun sosial khususnya yang berkaitan dengan penyakit mata. Setelah mengikuti kepaniteraan klinik ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan keterampilan klinis yang digunakan untuk menyusun diagnosis kelainan mata, serta memberikan penata laksanaan yang sesuai dengan dasar diagnosis yang sudah dibuat. Untuk memudahkan peserta didik memahami dan dapat melakukan keterampilan klinik dengan baik, maka metode pembelajaran yang bisa digunakan antara lain, yang pertama secara daring atau online, yaitu dengan memberikan perkuliahan melalui Zoom untuk menyampaikan materi-materi yang perlu dipahami. Yang kedua, melalui luring atau offline, kita bisa memberikan tugas baca atau kasus yang nantinya akan dipresentasikan oleh peserta didik dalam problem based learning atau case report. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan supervisi secara langsung pada saat peserta melakukan kegiatan penata laksanaan atau pengelolaan terhadap pasien pada kondisi bedside teaching. Kegiatan pembelajaran ini difasilitasi oleh adanya buku acuan yang sudah dimiliki baik oleh peserta didik maupun departemen, kemudian media elektronik yang ada, dan yang berikutnya bisa menggunakan media Zoom atau website teaching secara langsung. Setelah semua materi diberikan, baik itu dalam bentuk perkuliahan, demonstrasi kasus, tugas baca, maupun bedside teaching, maka untuk mengevaluasi dan memonitor hasil pemahaman dan kemampuan dari peserta didik, kita menggunakan beberapa tool penilaian. Dan masing-masing tool penilaian itu kita berikan bobot masing-masing sesuai dengan yang tertuang dalam RPS. Pada penilaian makalah itu kita berikan bobot sebanyak 5%, case report 5%, penilaian OSCE 70%, dan sisanya adalah 20%. Demikian tentang metode pembelajaran yang kami kerjakan di ilmu kesehatan mata. Pada pembelajaran hari ini, salah satu materi dalam mata kuliah kepaniteraan ilmu kesehatan mata yaitu tentang penyakit mata luar. Adapun contoh dari penyakit mata luar yang harus diketahui oleh peserta didik program pendidikan dokter adalah tentang skleritis dan episkleritis. Skleritis dan episkleritis merupakan penyakit mata luar yang merupakan diagnosis banding dari mata merah. Sebagian besar kasus memiliki penyebab yang tidak diketahui, tetapi pada umumnya autoimun atau hubungan dengan kekebalan tubuh itu menjadi penyebab utama. Seringkali skleritis dikaitkan dengan keradangan pembuluh darah atau yang namanya vaskulitis. Nah, skleritis ini sendiri bisa menyebabkan gangguan penglihatan, tetapi episkleritis hampir dipastikan tidak menyebabkan gangguan penglihatan.
Kedua penyakit tersebut perlu dipahami oleh peserta didik karena lokasi, gejala, dan pengobatannya bisa hampir serupa, tetapi komplikasi dan perjalanan penyakit atau prognosisnya sangat berbeda. Selain tajam penglihatan bisa membedakan kedua penyakit tersebut, di mana pada skleritis ada kecenderungan penglihatan itu menjadi menetap atau bahkan menurun, sedangkan pada episkleritis bisa dipastikan bahwa tajam penglihatan pasien itu tetap. Ada satu pemeriksaan yang khas yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk mengenali kedua penyakit tersebut, yaitu dengan menggunakan tetes phenylephrine. Di mana pada skleritis, penetesan phenylephrine akan menyebabkan pembuluh darah menjadi menetap kemerahannya, sementara pada episkleritis kemerahan pembuluh darah itu akan menjadi berkurang. Selain itu juga untuk membedakan kedua pembuluh darah tersebut, peserta didik bisa melakukan tes dengan menggunakan cotton bud atau kapas lidi, di mana pada skleritis pembuluh darahnya itu tidak bisa dimobilisasi dengan menggunakan cotton bud, sementara pada skleritis itu bisa digerakkan. Jadi akan terlihat gerakan dari pembuluh darah pada saat peserta didik itu melakukan tes aplikasi dengan menggunakan cotton bud. Patofisiologi kedua penyakit tersebut adalah suatu proses keradangan. Maka terapi keduanya bisa diberikan pengobatan atau manajemen yang kurang lebih sama. Hanya bedanya pada episkleritis dianggap bisa dapat sembuh spontan dalam 1-2 minggu. Sementara skleritis yang merupakan penyakit yang lebih berat membutuhkan obat-obatan. Pada episkleritis dan skleritis keduanya bisa diberikan obat-obat anti keradangan, kecuali pada skleritis pada kondisi yang berat bisa diberikan kortikosteroid. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan dengan mengambil sub mata kuliah skleritis dan episkleritis yang merupakan bagian dari mata kuliah kepanitraan klinik. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik atau mahasiswa tentang skleritis dan episkleritis, saya memberikan perkuliahan secara online, di mana pada perkuliahan secara online ini saya berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap materi-materi yang memang harus mereka ketahui tentang skleritis dan episkleritis. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian. Materi yang akan saya bacakan pada pagi hari ini adalah tentang episkleritis dan skleritis. Tentunya adik-adik semuanya sudah baca ya, bahwa jaringan ikat penyangga bola mata itu memiliki dua kumpulan vaskuler. Yang pertama yaitu vaskuler yang plexus superficial, dan yang kedua adalah yang deep, di mana keduanya itu berasal dari arteri ciliaris anterior. Kemudian plexus-plexus tersebut beranastomosis dengan konjungtiva, dan lapisan yang dalam dari episklera itu karena dia seperti floating gitu ya. Sisi yang satunya ini kita bisa lihat bahwa pembuluh darah ini berjalan di superficial. Membahas tentang episkleritis dan skleritis, tentunya dilihat dari namanya saja adik sudah tahu ya bahwa letak dari penyakit ini tidak terlalu jauh. Yang satu di episklera, yang satunya di sklera. Di akhir perkuliahan, untuk memastikan bahwa peserta didik bisa memahami apa yang sudah disampaikan, maka di akhir sesi perkuliahan saya memberikan pertanyaan kepada salah satu atau lebih dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. Berikut adalah contohnya. Sudah kita paparkan ya, dua penyakit mata luar ya, yaitu tentang episkleritis dan skleritis. Adik-adik bisa paham nggak tentang apa yang sudah saya sampaikan? Mungkin nanti ada yang bisa menjawab ya. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang cara kita membedakan antara episkleritis dan skleritis. Silakan, siapa yang ingin menjawab?
Ya, DM Grace ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Dok. Mungkin saya izin menjawab untuk perbedaan dari skleritis dan episkleritis itu bisa kita lihat dari berwarna pada hipereminya, Dok ya, injeksinya. Biasanya kalau misalnya yang episkleritis karena dia lebih superficial, biasanya warnanya lebih terang gitu ya. Kalau yang skleritis karena lebih profundus, biasanya warnanya lebih merah tua keunguan. Kemudian untuk anamnesisnya mungkin sama-sama nyeri. Biasanya kalau yang skleritis itu nyerinya lebih parah ya, lebih nyeri daripada yang episkleritis. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan visus ya, Dok ya. Kalau yang episkleritis biasanya tidak mengganggu visus, tapi yang skleritis mungkin bisa sampai mengganggu visus seperti itu, Dokter. Dan mungkin untuk pemeriksaan tambahannya kita bisa melakukan pemeriksaan epinefrin dengan memberikan epinefrin 2,5%. Biasanya kalau kita sudah deteksi, epinefrin ini kan vasokonstriktor. Episkleritisnya biasanya akan menghilang, namun pada skleritis akan tetap. Seperti itu, Dokter, kurang lebihnya. Mungkin ya. Minta arahannya. Ya, apa ada temannya yang mau menambahkan? Saya kira jawaban Chris sudah cukup banyak ya, dan saya kira sudah tepat, sudah menggambarkan bagaimana caranya teman-teman ini mengetahui secara awal gitu ya, perbedaan antara episkleritis dan skleritis. Ya, mungkin yang kedua, apa yang perlu diwaspadai saat kita menemukan pasien dengan kasus skleritis? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, DM Ian ya. Silakan. Saya DM Ian izin menjawab, Dokter. Untuk skleritis itu dibagi menjadi dua, yaitu skleritis anterior dan skleritis posterior. Untuk akibat pada skleritis itu adalah yang posterior, karena yang posterior itu dapat menyebabkan penurunan visus atau tajam penglihatan. Dan untuk peradangan itu yang posterior itu terasa nyeri lebih hebat dibanding anterior, sehingga yang skleritis itu bila ditemukan harus dieksplorasi dulu apakah itu yang anterior atau posterior. Seperti itu, Dokter, jawaban dari saya. Baiklah, itu tadi tentang metode perkuliahan untuk penguasaan materi yang saya berikan kepada peserta didik. Selain memberikan materi perkuliahan secara langsung kepada peserta didik melalui daring, untuk lebih memantapkan dan proses mengingat yang baik dari peserta didik, saya juga melakukan demonstrasi menggunakan Phantom yang bisa kita lakukan. Ya, nanti sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp, di mana kita memeriksa bola mata yang sesungguhnya, ada baiknya kalau sekarang kita mengenal bola mata itu dengan menggunakan Phantom. Ya, di sini saya membawa dua Phantom. Yang pertama, Phantom kita ini ada struktur dari adnexa, yaitu apa ini namanya? Palpebra, ya kan? Palpebra ini fungsinya adalah untuk melindungi bola mata, ya kan? Bola mata itu kenapa kok harus dilindungi? Apa aja sih struktur yang ada di dalam bola mata itu? Nah, konjungtivanya di mana posisinya? Ya. Oke, sebenarnya memang ini adalah bagian dari sklera ya. Sklera itu merupakan dinding bola mata, di mana sklera ini masih ditutupi atau dilindungi oleh satu lapisan tipis namanya konjungtiva. Nah, kalau dikaitkan dengan skleritis dan episkleritis, maka skleritis itu terjadinya di mana? Skleritisnya sendiri. Sklera itu membentangnya dari mana ke mana? Coba ditunjuk. Dari mana ke mana? Iya. Sklera itu melindungi seluruh bola mata kita ya, karena dia merupakan dinding. Sebagai praktikum, peserta didik saya ajak untuk melakukan pemeriksaan dan anamnesis supaya pada saat mereka melakukan pemeriksaan terhadap pasien, mereka sudah lebih siap. Kita awali dulu dengan mereka melakukan pemeriksaan antar teman. Jadi salah satu peserta didik berperan sebagai dokter,
sedangkan peserta didik yang lain bisa berperan sebagai pasien. Di situ akan ada interaksi, melakukan anamnesis, menjawab anamnesis, melakukan pemeriksaan, yang pada akhirnya nanti dokter ini harus bisa memberikan kesimpulan tentang diagnosis yang dilakukan. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan pasien menggunakan alat bantu yang namanya sledgehammer. Sebelum kita nanti melakukan pemeriksaan pasien, jadi belajar dulu bagaimana cara melakukan anamnesis dan pemeriksaan ke teman sejawatnya dulu ya, kontak kalian, supaya nanti pada saat kita melakukan anamnesis ataupun pemeriksaan kepada pasien kita sudah benar. Terus sekarang siapa yang mau jadi dokter, dan satu lagi mungkin kita butuh siapa yang mau jadi pasiennya. Silakan. Saya boleh jadi pasien. Oh boleh. Saya oke, silakan. Ini namanya kita melakukan pemeriksaan di iklan ya. Ini memang harusnya kita sudah melakukan anamnesis terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, saya dari kebetulan jaga di poli ini. Jadi saya tanya-tanya mengenai keluhan Ibu ini. Ibu tanya dulu keluhannya apa Bu? Mata saya merah sama gatal-gatal. Oh iya, merah ini sudah sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu habis Apakah ada matanya berair Bu, merocos seperti itu? enggak, Apakah sulit membuka mata? enggak, Apakah ada dirasa silau? tidak, Apakah ada pandangannya kabur? enggak juga, Apakah masih ada rasa mengganjal di matanya? masih kadang-kadang. Oke, Bu, atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dilanjutkan pemeriksaan. Ya. Ya, silakan. Ibu dagunya silahkan menempel di sini dan dagunya menempel di sini. Oke, nanti kita perhatikan apa namanya ujung dari matanya ini harus sejajar dengan ini ya. Supaya memudahkan ini posisi pasien sudah enak. Kalau belum enak, sudah enak Bu. Sudah, tidak terlalu mungkuk. Tidak apa-apa. Bisa dinaikkan kalau terlalu mungkuk. Belajar tentang sklerotis dan tipis sklerotis apa yang kita perhatikan? Bagian yang mana yang kita perhatikan? Bagian dari ya konjungtivitasnya ya. Oke. Silakan diarahkan, bisa digeser kanan kiri ya. Oke, yang lain bisa melihat di situ dari kiri aja, lanjut terus yang lebar mungkin jadi kita bisa bantu lebarkan ya, terus mungkin diturunkan posisinya, bisa naik turunkan begini ini yang ini. Oke, yang lain bisa memperhatikan di layar ya. Ini bisa digeser sedikit untuk mengetahui apa yang terlihat oleh kita ini. Apa? Ini terang ya, jadi kita bisa kecilkan dulu. Terang. Oke. Lihat nanti kalau misalnya Ibu melakukan suatu pemeriksaan, dengan menggunakan apa? Bukan batik ya. Hasilnya gimana? Kalau misalnya kita pakai sesuatu ada selera yang satu dulu. Konsentrasinya positif, ada matanya representasi positif untuk asperitas ini baik. Dan oke, dan lagi kornea, oke, buka mata lebar, jangan lihat lampu, lihatnya lampu belakang ya. Terus kemudian boleh melirik ke kanan atau ke kiri untuk hias konjungtiva sampingnya. Dokter Fahmi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Nasindi. Ya, sekarang boleh diinterpretasikan apa yang ditemukan dari mata yang sudah dilakukan pemeriksaan. Silakan. Jadi izin menerangkan dari hasil foto ini bisa dilihat dari palpebranya terlebih dahulu. Palpebranya ini tidak ada edema, tidak ada hematom. Kemudian konjungtivanya, karena tadi pasien mengeluhkan mata merah, jadi konjungtivanya sudah hiperemi. Kemudian untuk korneanya, ini bisa dilihat di gambar ini, korneanya jernih,
tidak ada kayak kelainan seperti hipopion. Dan untuk irisnya radia, kemudian untuk pupilnya pupil juga disokot, kemudian untuk lensanya. Setelah mereka sudah siap dan sudah berlatih dengan menggunakan teman, kemudian kita beralih ke bedside teaching. Di mana pada bedside teaching ini tentunya saya harus lebih mengawasi mereka pada saat mereka berinteraksi dengan pasien supaya mereka lebih percaya diri. Saya memberikan prolog atau saya mengawali untuk melakukan persetujuan kepada pasien bahwa peserta didik kita ini akan melakukan pemeriksaan dan anamnesis terhadap pasien. Berikut adalah contohnya. Selamat siang Pak, namanya siapa? Namanya Toto. Oh ya, Toto ada keluhan apa? Mata merah. Heeh. Ada jahil itu. Heeh. Ya, rasa sempat perih. Perih? Ya. Di rumah banyak gitu. Heeh. Oke. Ini nanti mau diperiksa sama Dokter Jun. Berkenan ya Pak ya? Iya. Oke. Mari silakan. Daging kalau ada nempel. Lihat lurus ke depan. Jangan lihat lampu. Oke, apa yang mau dilihat? Sambil diceritakan apa yang ditemukan dari Pakai branya dari hematoma juga ada radia, lalu pupilnya juga bulat, lalu untuk lensanya juga dari konjungtivalnya selain hiperemi apa yang harus dilakukan? Tadi kan Bapak ada mata merah ya Pak, ini bagian dari pencitraan. Saya akan teteskan obat di matanya Bapak. Nah, nanti kami periksa lagi. Boleh ya Pak, bersedia ya Pak? Oke Pak, setelah ini kan tadi Bapak ada keluhan mata merah ya Pak. Jadi hasilnya saya akan teteskan mata Bapak. Nanti setelah itu kami periksa lagi. Apakah Bapak bersedia? Oh ya baik, terima kasih Pak. Untuk memantapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan diagnostik, selain melakukan bedside teaching menggunakan pasien ataupun teman sesamanya, mereka juga saya ajak untuk berlatih OSCE, di mana pada OSCE ini mereka melakukan anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, dan melakukan edukasi. Hal ini saya lakukan agar mereka lebih siap dan percaya diri, baik itu menghadapi ujian maupun pada saat mereka lulus nantinya. Ini dok, turun dadanya ini sejak kapan? Sejak lalu, dari mana ada apa ya? Ini dok, saya tuh habis melakukan kesehatan Mary, kemudian apakah ada pengadaan faktura atau menjadi menurun atau pandangan kenapa? Saya tuh ini dok, makanya kalau dulu apakah disertai dengan silau atau keroncong guys atau kaku atau banyak ya, kemudian apakah ada rasa mengganjal atau keras atau kemudian apakah ada kalau itu tidak dibuka kemudian dulu kalau seperti ini enggak, keluarga pernah ada seperti ini enggak, keluarga kemudian apakah ada riwayat trauma jatuh. Kemudian jatuhnya ini bentuk oleh jatuh kena apakah ada ini riwayat menggunakan kacamata lensa kontak? Iya. Apakah ada riwayat minum obat tertentu atau makanan dibebaskan? Iya. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, ataupun di sini juga nggak ada ya. Kemudian apakah ada riwayat makanan merokok? Enggak ada ya. Selain saya memberikan pemahaman melalui materi perkuliahan, saya juga menggali kemampuan dan pemahaman peserta didik dengan cara memberikan tugas baca ataupun tugas melakukan pemeriksaan kasus yang harus mereka presentasikan di depan kelas.
Dan selanjutnya akan terjadi proses interaksi antara mereka dan peserta didik yang lain. Berikut adalah kegiatan kelas dalam diskusi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Susi dan kepada teman-teman sekalian. Saya Manika Putri Munggara. Case report mengenai skleritis dengan Nyonya M berusia 48 tahun. Pasien mengeluhkan nyeri hebat mata kiri dan dengan riwayat kesalahannya adalah nyeri pada mata kiri sehingga membuat pasien sulit tidur atau terbangun dari tidurnya. Namun, pasien tidak merasakan mual maupun muntah, tidak ada nyeri kepala juga, tidak ada sakit berlebih pada mata kirinya, tidak ada keluhan dalam nafas maupun riwayat konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama. Dengan saya dan Kevin, saya ingin bertanya, pada foto ini bagaimana cara membedakan kita dengan episklerotis tertentu atau dari analisa tertentu yang dapat membedakan episklerotis dengan pasien ini yang yaitu skleritis. Terima kasih. Terima kasih kepada DM Kevin. Utama ya dari skleritis. Namun di sini bisa dibedakan dari klinisnya. Jadi bisa ditanyakan keluhan lainnya, misalnya ada nyeri yang hebat atau tidak gitu. Mungkin itu emang sulit dibedakan antara episklerotis dan skleritis. Namun juga ada pemisahan. Dan ini adalah kegiatan presentasi untuk tugas baca. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Muda Dewan Sira. Sebelum masuk pembahasan tentang skleritis, kita bahas dulu tentang anatomi dari mata. Skleritis ini per tahunnya ada sekitar 10. Jarang terjadi, jadi hanya sekitar kurang dari 1% kasus kelainan pada sklera dan onsetnya sekitar pada usia 50 tahun. Untuk melakukan evaluasi akhir terhadap peserta didik terhadap semua materi perkuliahan yang sudah diberikan, saya melakukan kegiatan ujian berupa post-test secara tertulis dan juga post-C. Silakan. Baik, pertama saya menceritakan mengenai awal jadi perpisahan dengan glycerin. Kemudian saya memperkenalkan diri. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Muda Bella yang bertugas hari ini. Sebelumnya ada keluhan apa nih? Oh ini, untuk mata kiri merah ini apakah ada disertai dengan nyeri? Ada. Apakah nyerinya menjalar sampai ke kepala? Kadang-kadang. Kemudian apakah ada keluhan mata berair? Berair, iya. Untuk penurunan penglihatan apakah ada? Tidak ada. Untuk kesulitan membuka mata? Tidak ada. Kemudian apakah ada silau? Silau enggak ada. Ya. Baik dokter, untuk pemeriksaan segmen arterialnya apa boleh dilihatkan fotonya? Pada ocular sinistra, palpebra tidak ada edema dan tidak ada spasme. Kemudian pada konjungtiva hiperemi terdapat indeksi konjungtiva segmental disertai adanya nodul. Kemudian untuk korneanya jernih, untuk pupil bulat isopod. Kemudian untuk lensanya jernih, dokter, untuk pilih mata depannya kesadaran. Pada ocular dextra dalam batas normal. Berarti sudah diskriminasi. Iya, dokter, tidak sudah. Nanti pertanyaan bisa jawab ya, yang pasti ya. Insya Allah dokter. Demikian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan tujuan capaian pembelajaran bisa diupayakan secara maksimal.